Subuh ini Misa terbangun dari tidurnya. Dia bangkit terduduk menurunkan kedua kaki ke lantai hendak membersihkan diri. Ringis Misa merasakan nyeri di sekujur tubuh terutama bagian bawah. Dan Arga yang mendengar suara rintihan itu ikut ketarik dari mimpi. Segera dia beringsut mendekati gadis yang terduduk di sisi kasur. "Mau kemana kau?" Ya mau mandi, emang mau kemana lagi?" Arga merangkul bahu gadis itu dan menyelipkan lengan di bawah lutut, lalu dia mengangkat tubuh Misa digendong di depan. "Turunkan aku bisa sendiri," berontak Misa dengan sisa tenaga menepuk pundak tegap lelaki tersebut. "Diamlah, kau kan tidak bisa berjalan." Arga mulai melangkah menuju pintu kamar mandi. "Berkat siapa juga aku bisa begini, semuanya kan karena kamu yang tidak kenal lelah." Sebersih senyuman di bibir Arga menundukkan kepala melabuhkan kecupan kilas di pipi. "Lain kali aku tidak akan menahannya, sampai kau tidak bisa bergerak sama sekali." Sontak Misa mendelik sebal. "Dasar buas." Arga terkekeh senang. Beberapa saat kemudian, setelah membersihkan diri dengan mandi bersama dan melewatkan sarapan yang tanpa kehadiran Asila juga Egi, yang katanya kedua adik ipar telah berangkat sekolah lebih dulu, sepasang suami istri itu kini telah berada di teras rumah. "Tang," panggil Arga memberikan isyarat. Orang-orang sekitar yang mengerti akan isyarat tersebut, seketika semua para pelayan dan para penjaga membalikkan tubuh mereka agar menghadap berlawanan arah. Dan sekretaris Tang pun melakukan hal yang sama, membalikkan badan menghadap ke mobil. "Kamu mau apa lagi?" Misa bertanya yang sudah tahu pasti apa yang diinginkan lelaki di hadapannya. "Kau belum memberiku morning kiss." Misa membuang muka dan mendesah pelan. "Nggak ada morning kiss, kamu kan sudah lakukan tadi pagi." Namun Arga seakan tidak menerima penolakan. Dia langsung mencondongkan tubuh ke depan mensejajari wajahnya dengan wajah cantik itu. "Lakukanlah, kali ini kau harus berikan di sini." Tunjuk dia pada bibir. Kalau tidak cepat kulakukan, dia pasti akan terus merengek. Batin Misa menatap sebal. "Baiklah." Dengan gerakan cepat Misa mengecup bibir tipis pria itu, membuat Arga terkekeh senang kembali menegakkan punggung sembari mengusap puncuk kepala Misa dan tidak lupa melabuhkan kecupan lembut di kening. "Jika kau ingin bertemu dengan hewan peliharaanmu, tunggu sampai aku pulang nanti. Aku tak mengizinkan kau pergi ke sana sendiri." Diingatkan kembali soal singa, Misa hendak menyela. Benar, singa itu, meski kau akan merengek agar diizinkan bertemu sendirian dengan hewan itu, aku tetap tidak akan mengizinkan. Ucap Arga kemudian berbalik pergi memasuki mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh sang asisten. Bukan begitu, singa itu," ucapan Misa seketika tergantung di udara ketika pintu mobil telah ditutup. Tang ikut memasuki mobil dan perlahan mobil hitam tersebut mulai melaju meninggalkan pelataran rumah. Nyebelin deh. Padahal aku kan hanya ingin bilang keberatanku memelihara singa. Lagian ide dari mana sih dia bisa kepikiran menjadikan hewan buas peliharaan? Ocehan pelan Misa menatap mobil hitam yang mulai hilang dari pandangan. "Nona," panggil Bian mendekati. Misa menoleh menatap tanya. "Iya Bi, ada apa?" "Nona, hewan peliharaan Nona akan diberi sarapan daging apa? Tolong pilihkan menunya." "Menu? Ada menu makanannya juga?" Misa bertanya merasa tak percaya. Yang dibalas manggutan tipis dari Bian. "Tolong pilihkan Nona." "Memang ada apa saja pilihan menunya?" "Ada daging ayam, bebek, kambing, sapi, dan kerbau Nona." Jelas Bian. "Wih, lengkap ya. Apa dia doyan semuanya? Kalau gitu kasih saja dia 1 ekor ayam." 30 ekor ayam adalah makan siang singa itu, Nona." Mata Misa melotot terkejut mendengar porsi makan si singa. 30? "Iya Nona, pilihkan yang lain." "Ya udah, bebek saja." 7 ekor bebek adalah sebagai makanan ringan singa itu. Gila, ada makanan ringannya juga. Celetuk Misa tak habis pikir. "Iya Nona, jadi pilihkan menu yang lain."
Misa berpikir sejenak. Kambing aja deh yang masih standar biayanya. 3 ekor kambing sebagai makan malam singa itu. Sebentar. Dari tadi kamu memberitahuku soal makanan yang dimakan hewan itu saja. Ini sebenarnya kamu tuh nyuruh aku pilihkan atau tidak sih? Sebal Misa. Maaf Nona, untuk menu makan di waktu lain memang sudah ditentukan. Hanya untuk sarapan saja yang belum kami tentukan. Ya udah, kasih apa aja deh, terserah kalian. Baik Nona. Bian menundukkan bahu sebagai hormat. Kemudian Misa berbalik menghampiri mobil yang dimana Cesa sudah berdiri di sana dan membukakan pintu mobil. Sementara di sisi lain, pada waktu yang sama, di dalam mobil yang sedang melaju di jalanan kota, senyuman di bibir Arga tak memudar sedikit pun, terus mengembang menandakan suasana hati dia saat ini sedang berbunga-bunga dan bahagia. Tang, iya tuan, sahut Tang tanpa mengalihkan tatapan dari jalanan. Semalam, aku telah berhasil. Alis Tang sedikit terangkat sebelah belum paham maksud arah pembicaraan. Berhasil? Apa ini soal hewan peliharaan Nona? Bukan. Tapi aku telah berhasil mengikat dia untuk tetap di sisiku. Mengerti maksud perkataan tersebut, mengarah kemana sekretaris Tang manggut-manggut tipis. Baguslah, saya ucapkan selamat tuan. Senyuman di bibir Arga semakin lebar, membayangkan kejadian semalam yang dia alami bersama Misa. Aku sudah merindukannya lagi. Tidak bisakah aku kerja di rumah saja, Tang? Itu tidak mungkin, Tuan, karena selalu ada rapat pagi. Selain itu, Anda harus hadir di 5 pertemuan yang sudah dijadwalkan. Yah, cukup. Memuakan sekali dengan jadwal padat. Menghalangiku berduaan dengan istriku saja. Sebal Arga sembari memalingkan pandangan ke arah jendela. Tang, iya Tuan. Undang sepupuku untuk makan malam. Mendengar hal itu, sekretaris Tang segera melirik kaca depan. Anda yakin akan mengundang beliau? Aku ingin mengenalkan istriku karena dia pasti belum tahu. Seringaian penuh rencana terulas di bibir Arga. Benar, beliau kan tidak datang di hari pernikahan Tuan. Hari telah berganti menjelang malam. Saat ini setelah membersihkan diri dan melaksanakan sholat maghrib, sepasang suami istri itu turun ke lantai bawah karena Misa berniat akan memasakkan makan malam yang dipintai Arga. Mereka berdua telah berjalan menuju dapur. Dan sesampainya di dapur, Arga langsung mengunci pintu geser kaca dan menutup semua gorden, membuat Misa mengerutkan alis heran. Kenapa pintunya dikunci dan juga gorden ditutup semua? Namun Arga tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia malah dengan seenaknya membuka kerudung di kepala gadis itu, lalu melemparkannya pada sampiran kain di dapur. Kamu, kenapa harus membuka kerudungku di sini sih? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Pintunya sudah dikunci, kata Arga sembari merapikan rambut Misa dan hendak mengikatnya. Kemarikan ikat rambutnya, biar aku saja yang mengikat rambutku. Tidak, biar aku saja. Arga dengan kekeh memutar kembali bahu Misa untuk menghadap ke depan. Sampai beberapa menit kemudian, Arga masih mengotak-atik rambut gadis itu karena ini pertama kalinya dia mengikat rambut wanita. Misa menghela napas pelan. Mau sampai kapan kamu terus membolak-balikan rambutku sih? Kalau kayak gini, kapan aku akan masak? Sebentar lagi, sahut Arga masih fokus mengikat rambut. Dari tadi kamu bilang begitu loh. Kalau tidak salah di buku seperti ini caranya. Ocehan pelan Arga yang masih terdengar telinga Misa. Buku? Lirikan mata Misa ke sudut. Apa perubahan sikap dia selama ini karena buku? Tapi buku apa yang dia baca? Sampai perubahan sikapnya sedrastis ini. Akhirnya selesai juga, ucap Arga setelah selesai mengikat rambut Misa yang meskipun bukan ikatan yang rapi. Tapi setidaknya rambut panjang itu sekarang sudah terikat. Misa melirik hasil kerja keras Arga dari kaca setengah bodi yang ada di dapur. Yah, lumayan lah. Tiba-tiba Arga mengecup sebelah pipi Misa.
Kamu ini ya, tersipu Misa memerah sembari menyentuh pipi. Arga terkekeh pelan sambil bergerak mengambilkan 2 apron untuk memasak, lalu memakaikannya pada Misa dan juga dirinya. Kenapa kamu juga pakai apron? Membantu memasak. Ya, terserah kamu aja deh. Misa mulai mengeluarkan bahan-bahan masakan yang akan dibuat untuk memasak sup ayam kentang wortel, dan mulai mengolah bahan tersebut. Tapi Arga yang katanya akan membantu malah merecoki dengan sesekali mencolek hidung dan melabuhkan kecupan kilas di wajah Misa, membuat Misa terganggu dan risih. Kamu mending duduk saja sana. Aku akan membantumu. Tolak Arga dan membuka salah satu bahan masakan yang sudah tertera di meja dapur. Ya kalau mau bantu, kamu potong wortel ini, bisa kan? Misa memberikan satu wadah wortel yang sudah dikupas. Arga menatap wortel tersebut. Beri contoh. Desah pelan Misa mencontohkan memotong wortel dengan potongan kotak yang sama panjang dan rapi. Seperti ini, bisa kan? Dia memberikan hasil potongan. Arga mengangguk mengerti, lalu berlalu menuju salah satu lemari dapur dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Dia duduk di kursi pantry mulai memotong wortel, sedangkan Misa sudah mulai sibuk dengan memotong daging ayam. Beberapa menit kemudian, kenapa dia lama sekali sih hanya memotong wortel saja? Misa menghampiri lelaki yang terduduk di kursi meja pantry sedang sibuk memotong wortel. Ya Tuhan, kamu... Terjeda Misa menghembuskan napas kasar. Kenapa memotong wortel saja pakai diukur dengan penggaris segala sih? Pantas saja lama sekali. Biar ukuran mereka sama, jawab Arga yang fokus memotong. Lagi-lagi Misa menghembuskan napas panjang. Kemari kan, biar aku saja yang memotongnya. Kamu mending duduk dan lihatin saja. Dia mengambil alih wadah wortel tersebut. Lalu dia berbalik menuju meja dapur meneruskan memotong sayuran, yaitu wortel, kentang, buncis, daun bawang, dan seledri. Arga yang tidak mau diam saja, dia menghampiri dan memeluk pinggang ramping Misa dari belakang. Misa yang sudah lelah mengomeli, dia membiarkan saja lelaki itu memeluknya. Misa, kau cantik sekali ketika memasak, bisik Arga sembari menciumi leher dan bahu gadis itu. Tubuh Misa seketika memanas. Dia mengedikan bahu untuk menghentikan aksi sang suami. Namun Arga malah semakin gencar menggoda. Duh, kamu bisa diam gak sih? Aku lagi masak. Aku dari tadi diam saja di sini. Ya tapi bibirmu tuh yang gak bisa diam. Kembali Arga mengecup bahu dan pipi Misa. Di sana digambarkan harus seperti ini ketika suami menemani istrinya memasak, ucapnya dan kembali mencumbu Misa dengan semakin liar. Si singa belajar dari mana sih hal semesum ini? Kenapa sikapnya semakin menjadi? Batin Misa berteriak.